Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Walidi Apriliantiando. Saya dari Fakultas Psikologi Universitas Bosua. Pada video kali ini, saya akan membuat tugas video sebagai salah satu pemenuhan tugas video saya dari mata kuliah Psikolog Umum yang berjudul Otak dan Sistem Saraf Manusia. Sistem saraf manusia adalah jaringan kompleks dalam tubuh yang bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan dan mengatur berbagai fungsi vital, seperti pergerakan, sensasi, pemikiran, dan perilaku. Dua kompleks utama sistem saraf adalah sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Nah, sistem saraf pusat itu otak dan sumsum tulang belakang. Sedangkan sistem saraf tepi itu saraf-saraf yang terhubung ke seluruh tubuh. Untuk bagian-bagian utama sistem saraf itu ada 4. Yang pertama otak, yaitu pusat kendali dan pengolahan informasi yang vital bagi tubuh kita. Yang kedua, sumsum tulang belakang berfungsi sebagai jalur komunikasi antara otak dan seluruh tubuh kita. Yang ketiga, saraf tepi, yaitu jaringan saraf yang menghubungkan otak dan sumsum tulang belakang ke seluruh tubuh. Dan yang terakhir itu, neuron, unit dasar sistem saraf yang bertugas mengirim dan menerima sinyal. Bagian-bagian otak itu, otak dan sistem saraf manusia adalah pusat kendali tubuh kita. Otak berperan penting dalam mengkoordinasikan seluruh aktivitas tubuh, memproses informasi sensorik, dan menghasilkan tanggapan yang tepat. Otak juga bertanggung jawab atas fungsi-fungsi kognitif tingkat tinggi seperti berpikir, memori, emosi, dan pengambilan keputusan. Tanpa otak, sistem saraf tidak dapat bekerja dengan baik dan tubuh tidak dapat berfungsi secara optimal. Nah, biopsikologi. Biopsikologi adalah cabang ilmu psikologi yang mempelajari hubungan antara fungsi otak, sistem saraf, dan perilaku manusia. Pemahaman yang mendalam tentang struktur dan fungsi otak manusia sangat penting untuk memahami proses mental, emosional, dan perilaku manusia. Biopsikologi memiliki aplikasi praktis dalam berbagai bidang, seperti kesehatan mental, neurologi, dan pengobatan gangguan saraf. Nah, untuk struktur dan fungsi utama otak manusia itu, yang pertama, struktur kompleks, yaitu otak manusia terdiri dari berbagai bagian yang saling terkait, masing-masing memiliki fungsi spesifik untuk mendukung berbagai proses kognitif dan fisiologis. Yang kedua, lobus-lobus utama. Otak manusia terbagi menjadi 4 lobus utama, yaitu frontal, parietal, temporal, dan occipital, yang bertanggung jawab atas fungsi-fungsi yang berbeda. Dan yang terakhir itu, sistem saraf pusat. Batang otak dan sistem limbik merupakan bagian integral dari sistem saraf pusat yang mengontrol berbagai fungsi vital seperti pernapasan, detak jantung, dan emosi. Bagian-bagian utama otak. Lobus frontal bertanggung jawab untuk fungsi kognitif tertinggi seperti pemecahan masalah, pencernaan, dan pengambilan keputusan. Yang kedua, lobus temporal berkaitan dengan memori, emosi, pemrosesan informasi auditori. Yang ketiga, lobus parietal mengintegrasikan informasi sensorik dan membantu dalam orientasi spesial, gerakan, dan bahasa. Lobus occipital adalah mengolah dan menginterpretasikan informasi visual yang diterima dari mata. Lobus frontal memori, penalaran, dan kontrol motorik. Lobus frontal berperan penting dalam memori jangka pendek. Kemungkinan kita untuk menyimpan dan memanipulasi informasi sementara untuk tugas-tugas kognitif. Bagian depan lobus frontal terkait dengan kemampuan berpikir abstrak, pemecahan masalah, dan membuat keputusan strategis. Lobus frontal mengatur korteks motorik yang mengontrol pergerakan serta koordinasi tubuh dan gerakan sukarela. Lobus parietal, fungsinya sensorik dan resepsi spesial. Lobus parietal berperan penting dalam proses informasi sensorik di seluruh tubuh. Area ini menerima dan mengintegrasikan input sensorik seperti sentuhan, suhu, dan rasa sakit. Lobus parietal membantu kita memahami lokasi benda-benda di ruang, kemampuan spesial, dan koordinasi gerakan tubuh. Area ini juga terlibat dalam navigasi dan orientasi. Lobus temporal, fungsinya memori, pendengaran, dan bahasa. Lobus temporal memainkan peran penting dalam pembentukan dan penyimpanan memori jangka panjang, termasuk memori deklaratif dan episodik. Bagian lobus temporal yang disebut konteks auditori primer bertanggung jawab untuk memproses dan menginterpretasi informasi pendengaran yang diterima. Area Wernicke di lobus temporal berperan dalam memahami dan menghasilkan bahasa, termasuk pemahaman kata-kata dan kalimat. Lobus occipital, fungsi pemrosesan visual, bertanggung jawab atas pemrosesan visual yang diterima oleh retina mata. Lobus occipital
menginterpretasikan sinyal-sinyal elektrik yang diterima dari mata, memungkinkan kita untuk melihat, mengenali, dan memahami objek visual. Batang otak, fungsi kontrol, fungsi vital. Yang pertama, pusat kontrol vital. Batang otak mengatur fungsi vital tubuh seperti detak jantung, pernapasan, dan tekanan darah. Yang kedua, koordinasi gerakan. Batang otak berfungsi untuk mengkoordinasikan gerakan otot dan menjaga keseimbangan tubuh. Yang ketiga, refleks dasar. Batang otak mengatur refleks dasar seperti batuk, bersin, menelan, yang penting untuk bertahan hidup. Dan yang terakhir itu kontrol tidur. Bagian batang otak yang terlibat dalam pengaturan siklus tidur dan bangun. Saraf tepi, saraf kranial, dan saraf spinal. Saraf kranial adalah 10 pasang saraf yang berasal dari otak, bertanggung jawab atas fungsi tubuh seperti penglihatan, pendengaran, penciuman, dan pengunyahan. Saraf spinal. Saraf spinal adalah 31 pasang saraf yang keluar dari tulang belakang, mengubah sistem saraf pusat dengan seluruh tubuh, mengontrol gerakan dan sensorik. Koordinasi sistem. Saraf kranial dan spinal bekerja secara integritas untuk mengatur dan mengkoordinasikan seluruh fungsi tubuh secara efisien. Neuron, komponen dasar dalam sistem saraf. Neuron adalah unit dasar dari sistem saraf yang berfungsi untuk mengirimkan sinyal elektrik ke seluruh tubuh. Neuron bertanggung jawab atas komunikasi antar otak, saraf, dan organ-organ lainnya. Neuron menggunakan impuls listrik dan proses kimia untuk mentransmisikan informasi. Ini memungkinkan tubuh untuk merespon terhadap perancangan eksternal dan internal dengan cepat dan efisien. Neuron struktur. Neuron terdiri dari badan sel, dendrit, dan akson. Badan sel berfungsi sebagai pusat kontrol, dan dendrit menerima impuls, sedangkan akson meneruskan impuls. Neuron jenis-jenis. Ada 3 jenis neuron utama. Yang pertama sensorik, motorik, interneuron. Sensorik yaitu menerima rangsangan, motorik itu mengirim perintah ke otot, dan interneuron itu menghubungkan neuron sensorik dan motorik. Proses belajar dan memori dalam otak. Yang pertama, encoding. Informasi yang diterima otak akan diubah menjadi bentuk yang dapat disimpan seperti memori jangka pendek. Yang kedua, penyimpanan. Informasi akan disimpan di berbagai otak untuk dapat diakses kembali di kemudian hari. Yang ketiga, pemanggilan. Otak akan mengambil dan mengeluarkan kembali informasi yang telah disiapkan ketika dibutuhkan seperti memori jangka panjang. Proses yang pertama itu meditasi, melatih konsentrasi dan kesadaran diri. Yang kedua, teka-teki, mengasah kemampuan pemecahan masalah. Yang ketiga, belajar bahasa baru, memperkuat fungsi kognitif dan memori. Keempat, latihan fisik, itu meningkatkan aliran darah dan oksigen ke otak. Peran sistem saraf dalam sehari-hari. Koordinasi tubuh. Sistem saraf berperan penting dalam mengkoordinasikan gerakan dan aktivitas tubuh kita sehari-hari, seperti berjalan, berlari, atau memegang benda. Yang kedua, persepsi sensori. Melalui sistem saraf, kita dapat merasakan dan menanggapi berbagai rangsangan di lingkungan sekitar seperti suara, sentuhan, dan penglihatan. Yang ketiga, regulasi fungsi tubuh, yaitu sistem saraf mengatur fungsi vital tubuh seperti denyut jantung, tekanan darah, suhu tubuh, dan pencernaan untuk mempertahankan homeostatis. Yang keempat, proses informasi. Otak sebagai pusat sistem saraf memproses informasi yang diterima dan menghasilkan respon yang tepat untuk beradaptasi dengan lingkungan. Nah, itu sekian dari penjelasan saya. Bila ada kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.